Pernahkah Anda merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh orang lain? Mungkin Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi orang lain tidak menyadarinya. Atau mungkin Anda selalu ada untuk orang lain, tetapi mereka tidak membalas budi. Jika Anda pernah mengalami hal ini, Anda tidak sendirian. Banyak orang merasa tidak dihargai dalam suatu hubungan. Ini bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan dan membuat frustrasi. Dalam video ini, kami akan membahas filosofi Stoik bagaimana menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang. Kami akan memberikan 9 langkah yang dapat Anda ikuti untuk meningkatkan peluang Anda, untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang Anda inginkan. Tonton video ini sampai akhir, untuk mempelajari semua langkah-langkahnya. Karena setiap langkah itu penting, jadi jangan lewatkan satu pun. Mari kita mulai. Langkah pertama. Membuat seseorang merasa kehilangan Anda. Salah satu cara terbaik untuk membuat seseorang merasa kehilangan Anda adalah dengan menjauhkan diri secara emosional. Berhentilah berbagi perasaan dan kepercayaan dengan mereka. Mulailah untuk menyeimbangkan waktu Anda dengan orang lain. Hal ini akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak lagi sepenting dulu bagi Anda. Selain menjauhkan diri secara emosional, Anda juga perlu menjadi orang yang diinginkan. Ini berarti Anda harus menjadi orang yang menarik dan bermanfaat bagi orang tersebut. Caranya adalah menjadi diri sendiri yang terbaik. Melakukan hal-hal yang Anda sukai dan Anda kuasai. Menjadi pendengar yang baik dan tunjukkan bahwa Anda menghargai dengan apa yang orang tersebut katakan. Teknik ini sangat kuat, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Jika Anda menjauhkan diri terlalu jauh, mereka mungkin menyerah dalam mencoba untuk mendapatkan kembali hati Anda. Jadi, gunakan teknik ini dengan bijaksana dan seimbang. Langkah kedua. Jangan selalu ada untuk mereka. Ketika Anda selalu ada, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda tidak memiliki kehidupan di luar mereka. Anda mengirimkan pesan bahwa Anda hanya menunggu mereka. Dan ketika seseorang merasa seperti mereka adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidup Anda, mereka cenderung tidak menghargai Anda. Mereka cenderung menganggap enteng Anda. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Batasi waktu Anda bersama mereka. Dengan membatasi waktu Anda bersama mereka, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda memiliki kehidupan di luar mereka. Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki hal lain yang penting dalam hidup Anda. Luangkan waktu untuk diri sendiri dan orang lain. Ini juga penting karena menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini juga menunjukkan bahwa Anda tidak hanya fokus pada hubungan tersebut. Jadilah orang yang sibuk. Dan menjadi orang yang sibuk juga penting. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki banyak hal yang terjadi dalam hidup Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya menunggu mereka. Langkah ketiga. Menjadi sosok yang mencuri perhatian. Pernahkah kamu merasa seperti orang lain tidak terlalu tertarik padamu? Seperti kamu hanya orang biasa saja. Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang merasa seperti ini. Salah satu alasannya adalah karena kita terlalu terbuka. Kita menceritakan semua hal tentang diri kita kepada orang lain, tanpa menyisakan sedikit pun misteri. Padahal, kebanyakan orang suka mencari tahu hal-hal yang belum mereka ketahui. Membuat lawan bicara penasaran dengan sedikit misteri yang kita miliki dapat membuat mereka tertarik untuk mengenal kita lebih dalam. Seperti kotak misterius atau buku dengan sampul tertutup. Sosok yang misterius akan selalu menarik perhatian. Orang-orang akan penasaran untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Jadi, bagaimana caranya menjadi sosok yang misterius? Berikut adalah tipsnya. 1. Berikan petunjuk kecil tentang diri Anda. Jangan langsung menceritakan semua hal tentang diri Anda kepada lawan bicara. Berikan petunjuk kecil, seperti hobi atau minat, tanpa memberitahu semua detailnya. Misalnya, jika kamu suka memasak, kamu bisa mengatakan bahwa kamu suka menghabiskan waktu di dapur. Namun, jangan menceritakan resep masakan favoritmu atau bagaimana cara kamu memasaknya. 2. Jangan terlalu bercerita tentang masa lalu. Jika ditanya tentang masa lalu, jangan terlalu bercerita panjang lebar.
Singgung saja intinya. Misalnya, jika ditanya tentang pekerjaanmu, kamu bisa mengatakan bahwa kamu bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Namun, jangan menceritakan semua detail pekerjaanmu. 3. Biarkan mereka menduga-duga. Jangan terburu-buru memberitahu semuanya. Biarkan lawan bicara menduga-duga tentang diri Anda. Semakin mereka penasaran, semakin besar keinginan mereka untuk mengenal Anda lebih dekat. Dengan menjaga sedikit misteri diri, orang lain akan secara alami tertarik untuk mengetahui sosok asli di balik misteri itu. Lama-kelamaan, mereka akan melihat Anda sebagai sosok spesial yang layak mendapat perhatian lebih. Langkah keempat. Buat orang lain memprioritaskan Anda. Pernahkah kamu merasa seperti orang lain tidak memprioritaskanmu? Seperti kamu selalu menjadi pilihan terakhir. Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang merasa seperti ini. Salah satu alasannya adalah karena kita terlalu mudah tersedia. Kita selalu ada untuk orang lain, kapanpun mereka membutuhkan. Padahal, jika kita ingin orang lain memprioritaskan kita, kita perlu membuat mereka berinvestasi pada kita. Seperti investasi di dunia nyata, semakin banyak seseorang berinvestasi pada sesuatu, semakin berharga hal itu bagi mereka. Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Semakin banyak seseorang berinvestasi pada hubungan denganmu, semakin mereka akan memprioritaskanmu. Berikut adalah cara membuat orang lain berinvestasi padamu. 1. Buat mereka menunggu. Sikap ini akan menunjukkan bahwa kamu bukan sembarang orang dan mereka perlu berusaha lebih untuk mendapatkan waktumu. 2. Beri mereka tantangan. Jangan selalu mudah ditebak. Berikan mereka tantangan. Sikap ini akan membuat mereka penasaran dan tertarik padamu. 3. Biarkan mereka berinvestasi waktu untukmu. Berikan mereka kesempatan untuk menginvestasikan waktu mereka padamu. Misalnya, ajak mereka melakukan kegiatan yang membutuhkan waktu dan usaha, seperti pergi berlibur atau mengerjakan proyek bersama. Dengan menerapkan tips-tips ini, kamu dapat membuat orang lain berinvestasi padamu. Dan ketika mereka berinvestasi padamu, mereka akan lebih cenderung memprioritaskanmu. Langkah kelima. Prioritaskan kebutuhan Anda sendiri. Memprioritaskan kebutuhan sendiri tidak berarti egois. Ini berarti merawat diri sendiri dan memastikan bahwa kamu bahagia dan puas. Ketika kamu memprioritaskan kebutuhanmu sendiri, kamu menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu berharga dan pantas dihargai. Sebaliknya, ketika kamu tidak memprioritaskan kebutuhanmu sendiri, kamu menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu tidak menghargai diri sendiri. Jadi, bagaimana cara memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri? Berikut adalah beberapa tipsnya. Katakan tidak dengan lebih sering. Jangan takut untuk mengatakan tidak kepada orang lain ketika kamu tidak ingin melakukan sesuatu. Bersikaplah tegas dengan batasan-batasanmu. Jangan biarkan orang lain melanggar batasan-batasanmu. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai dan membuatmu bahagia. Dengan memprioritaskan kebutuhanmu sendiri, kamu akan merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidupmu. Kamu juga akan lebih menarik bagi orang lain. Orang-orang akan lebih cenderung ingin berada di sekitarmu jika kamu terlihat bahagia dan puas dengan diri sendiri. Jadi, mulailah memprioritaskan kebutuhanmu sendiri hari ini. Kamu pantas untuk dihargai. Langkah keenam. Jangan jadi pusat perhatian. Ketika kita terlalu fokus pada orang lain, kita mengirimkan pesan bahwa kita putus asa untuk mendapatkan perhatian mereka. Pesan ini dapat membuat orang merasa tidak nyaman dan bahkan terintimidasi. Sebaliknya, ketika kita tidak terlalu fokus pada orang lain, kita mengirimkan pesan bahwa kita adalah orang yang mandiri dan bahagia. Pesan ini dapat membuat orang merasa lebih tertarik pada kita. Jadi, bagaimana cara untuk tidak menjadi pusat perhatian? Berikut adalah beberapa tipsnya. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan selalu tersedia untuk orang lain. Miliki kehidupan yang seimbang. Fokus pada hal-hal lain selain hubunganmu. Bersikaplah mandiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu.
Dengan mengikuti tips-tips ini, kamu akan mulai terlihat lebih menarik bagi orang lain. Orang-orang akan lebih menghargaimu karena kamu adalah orang yang mandiri dan bahagia. Jadi, mulailah luangkan waktu untuk diri sendiri dan fokus pada hal-hal lain selain hubunganmu. Kamu akan melihat perbedaannya. Langkah ketujuh. Jangan jadi pelayan. Ketika kita selalu yang menginisiasi komunikasi, kita mengirimkan pesan bahwa kita adalah pelayan. Pesan ini dapat membuat orang lain merasa tidak perlu berusaha untuk menghubungi kita. Sebaliknya, ketika kita tidak selalu yang menginisiasi komunikasi, kita mengirimkan pesan bahwa kita adalah orang yang mandiri dan berharga. Pesan ini dapat membuat orang lain merasa lebih tertarik untuk menghubungi kita. Jadi, bagaimana cara untuk tidak menjadi pelayan? Berikut adalah beberapa tipsnya. Bersikaplah pasif. Jangan selalu yang memulai percakapan. Bersabarlah. Biarkan orang lain menghubungi Anda terlebih dahulu. Jangan terlalu berharap. Jika orang lain tidak menghubungi Anda, itu bukan akhir dari dunia. Dengan mengikuti tips-tips ini, kamu akan mulai terlihat lebih menarik bagi orang lain. Orang-orang akan lebih menghargaimu karena kamu adalah orang yang mandiri dan berharga. Jadi, mulailah bersikap pasif dan bersabar. Kamu akan melihat perbedaannya. Langkah ke-8. Jadilah sumber kebahagiaan Anda sendiri. Ketika kita bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita mengirimkan pesan bahwa kita tidak bisa bahagia sendiri. Pesan ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bahkan terbebani. Sebaliknya, ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri, kita mengirimkan pesan bahwa kita adalah orang yang bahagia dan puas. Pesan ini dapat membuat orang lain merasa lebih tertarik pada kita. Jadi, bagaimana cara untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri? Berikut adalah beberapa tipsnya. Temukan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Apa yang membuat Anda bersemangat, apa yang membuat Anda merasa hidup. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Jangan ragu untuk mengejar hobi dan minat Anda. Pergi keluar dan temui orang-orang baru. Bergabunglah dengan klub, kelompok, atau kegiatan sosial. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda akan mulai menciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Anda akan lebih bahagia dalam jangka panjang, dan Anda juga akan menjadi lebih menarik bagi orang lain. Jadi, mulailah mencari hal-hal yang membuat Anda bahagia dan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Langkah ke-9. Berani untuk pergi. Penting untuk diingat bahwa terkadang, satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah dengan melepaskan apa yang tidak kita inginkan. Ketika kita menunjukkan bahwa kita tidak takut untuk pergi, kita mengirimkan pesan bahwa kita tidak akan menerima apapun yang kurang dari yang kita layak. Pesan ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bahkan terbebani. Sebaliknya, ketika kita menunjukkan bahwa kita siap untuk pergi, kita mengirimkan pesan bahwa kita adalah orang yang berharga dan pantas dihargai. Jadi, bagaimana cara untuk menjadi berani untuk pergi? Berikut adalah beberapa tipsnya. Pastikan Anda tahu apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda cari dalam hubungan. Apa yang membuat Anda bahagia? Bersandarlah pada diri sendiri. Ingatlah bahwa Anda kuat dan mampu mengatasi apapun yang dilemparkan kepada Anda. Jangan takut akan penolakan. Penolakan hanya berarti bahwa orang tersebut tidak tepat untuk Anda. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda akan mulai merasa lebih percaya diri untuk pergi dari hubungan yang tidak bahagia. Anda akan menyadari bahwa Anda pantas mendapatkan lebih dari itu, dan Anda akan siap untuk menemukan seseorang yang akan memperlakukan Anda dengan cara yang pantas. Kita telah membahas 9 langkah untuk menjadi prioritas dalam kehidupan orang lain. Langkah-langkah ini dapat membantu Anda untuk menjadi orang yang lebih menarik dan berharga bagi orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada jaminan bahwa orang lain akan selalu menempatkan Anda sebagai prioritas. Setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing, dan itu tidak selalu sejalan dengan prioritas kita. Jika orang lain tidak menempatkan Anda sebagai prioritas, jangan biarkan hal itu memengaruhi harga diri Anda.
Ingatlah bahwa perjalanan hidup kita unik, dan prioritas orang lain mungkin tidak mencerminkan nilai sejati kita. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda sekarang dapat menjadi orang yang lebih menarik dan berharga bagi orang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Klik tombol like, tulis di kolom komentar tentang bagaimana Anda akan mulai memprioritaskan diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan dorongan untuk memprioritaskan diri mereka sendiri. Share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.